Selamat pagi, Opa Oma yang terkasih. Saya berharap Opa Oma dan keluarga dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mengikuti kebaktian lansia di rumah masing-masing. Tema kebaktian hari ini, tak ada kata terlambat untuk bertobat, yang dilayani oleh Pendeta Daud Cepi Neibaho. Marilah kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Opa Oma, marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita naikkan pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Opa Oma, di dalam hidup yang telah kita jalani, masih banyak kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita menyadarinya dan kemudian bertobat. Namun ada kalanya kita jatuh kembali ke dalam dosa. Opa Oma, jangan menyerah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganmu, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Opa Oma, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami untuk dapat memahaminya, dan biarlah firman-Mu tinggal tetap di dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Opa Oma terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka Injil Lukas pasal 19
Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Diberi judul Zakeus. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita mendengarkan dan yang memeliharanya. Bapak amat terkasih, bacaan kita hari ini mengisahkan tentang pertobatan Zakeus. Siapakah Zakeus itu? Dalam bahasa Yunani, Zakeus memiliki arti saleh. Saya yakin orang tuanya berharap agar Zakeus tumbuh menjadi sosok pria Yahudi yang saleh, tekun beribadah, dan menjadi panutan bagi masyarakat. Namun nama yang disandang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Mengapa? Injil mencatat bahwa Zakeus berprofesi sebagai pemungut cukai dengan jabatan sebagai kepala. Lalu siapakah yang dimaksud dengan pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang yang mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada Romawi yang waktu itu menjajah bangsa Yahudi. Lalu yang berikutnya, Injil Lukas juga menyaksikan bahwa kehadiran pemungut cukai itu tidak disukai oleh masyarakat. Mengapa? Karena pajak yang ditarik memberatkan bangsa Yahudi. Pajak itu diserahkan kepada Romawi yang notabene adalah musuh bangsa Yahudi. Jadi dianggap Zakeus ini sebagai pengkhianat bangsa Yahudi karena ia mau bekerja untuk penjajah. Dan kadangkala cara yang dipakai untuk memungut pajak diwarnai juga dengan pemerasan dan juga kekerasan. Yesus yang terkasih, sosok pemungut cukai bukanlah sosok yang disenangi, bukanlah sosok yang dikagumi oleh bangsa Yahudi pada zaman itu. Malahan keberadaannya disejajarkan dengan pejinah. Mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan Injil Lukas mencatat secara fisik tubuh Zakeus pendek. Oleh karena itu ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Zakeus berusaha untuk melihat Yesus. Ia penasaran Yesus itu seperti apa. Namun ada kendala yang ia hadapi untuk melihat Yesus. Pertama, tubuhnya pendek. Lalu yang kedua, saya menduga masyarakat begitu membenci Zakeus sehingga mereka tidak mau memberi ruang bagi Zakeus untuk melihat Yesus. Namun Zakeus tidak kehilangan akal. Ia memanjat pohon ara yang lazimnya pada saat itu berukuran 5-9 meter. Dan akhirnya, saudaraku, Zakeus pun dapat melihat Yesus. Saudaraku, kalau kita lihat dalam Injil Lukas, Zakeus kelihatannya hanya penasaran, mau tahu Yesus itu orang seperti apa. Tidak ada di dalam benaknya bahwa Yesus akan menyapa Zakeus. Namun apa yang terjadi? Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu."
Opa Oma, saya membayangkan pasti Zakeus amat kaget dengan sapaan Yesus. Selama ini tidak ada yang mau berteman dengannya. Selama ini ia dianggap sebagai penjahat. Tapi Yesus mau menyapanya, bahkan dengan namanya Zakeus. Tidak hanya menyapa Zakeus, tapi Yesus juga mau menumpang di rumah Zakeus. Dan memang Injil mencatat di ayat ke-6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Betapa senangnya hati Zakeus disapa oleh Yesus. Sukacita itu diungkapkan dengan janjinya kepada Yesus. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan dengan sukacita Yesus juga berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ketika banyak orang menghakimi Zakeus sebagai pendosa, sosok yang tidak mendapatkan keselamatan, justru Yesus membuka pintu pertobatan bagi Zakeus. Justru Yesus melayakkan Zakeus sebagai keturunan Abraham yang layak memperoleh keselamatan dari Allah. Saudaraku, dari kisah ini kita melihat bahwa Zakeus bertobat. Dan kalau kita lihat dari segi usia, Zakeus bukan anak muda lagi. Ya, sosok yang sudah dewasa meskipun tubuhnya kecil. Namun bagi Yesus tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Opa Oma terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang pertobatan. Tidak berhenti ketika kita dibaptis atau mengaku percaya atau sidik. Tidak juga dibatasi oleh usia. Namun selagi masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, maka Tuhan menanti pertobatan kita. Dan ketika kita melihat bagian ini, nampaknya pertobatan Zakeus spektakuler. Bagaimana dengan kita? Opa Oma, mulailah dengan hal-hal yang kecil. Yang tadinya egois, inginnya diperhatikan, inginnya dikasihi, inginnya ditolong, semuanya berpusat pada dirinya. Berubah menjadi sosok yang peduli dengan sesama. Yang tadinya enggan untuk pergi beribadah, kemudian berusaha untuk rajin beribadah ke gereja. Yang tadinya sulit mengampuni, kemudian berusaha untuk mengampuni sesama yang menyakitinya. Yang tadinya terbiasa berkata kasar, kemudian berubah untuk menghilangkannya. Apakah itu mudah? Meskipun kelihatannya hal-hal kecil, apakah prosesnya mudah? Tentu tidak. Kita mungkin akan menghadapi kegagalan. Ada jatuh bangun di sana. Tidak mudah. Sebab pertobatan adalah merubah kebiasaan kita. Pertobatan adalah merubah tabiat kita. Tidak mudah. Tetapi sekali lagi, berusahalah dengan meminta pertolongan Tuhan. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai kita mengakhiri pertandingan di dunia ini. Opa Oma terkasih dalam Yesus Kristus, poin yang kedua yang mau kita lihat dari kisah Zakeus adalah ketika saya dan saudara melihat seseorang bertobat, bagaimana respon kita? Ketika kita melihat seseorang mengalami perubahan, menjadi lebih baik, bagaimana respon kita? Apakah kita senang? Atau kita jangan-jangan kecewa? Kita tidak suka dengan pertobatan sesama kita. Kita melihat respon dari masyarakat manakala Yesus menyapa Zakeus. Kalau kita lihat ayat ke-7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudaraku, masyarakat mungkin kecewa dengan perbuatan Yesus. Yesus seharusnya membenci Zakeus, bukan mengasihinya. Atau jangan-jangan Yesus mau menjadi penjilat di hadapan Zakeus. Mungkin ini yang ada di benak masyarakat pada saat itu. Saudaraku, berhadapan dengan seseorang yang berdosa, Yesus tidak pernah membenci pendosa. Tetapi yang Yesus benci adalah dosanya. Yesus tidak berkompromi dengan dosa dan berharap agar orang yang disapa oleh Yesus, orang yang disapa oleh Yesus ini mengalami sebuah pertobatan. Sebab Injil
Yang kita baca tadi menyaksikan anak manusia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, saya dan saudara. Saudaraku, Yesus datang untuk mencari yang hilang. Yesus datang untuk mengajak umat manusia bertobat. Lalu bagaimana respons kita ketika seseorang disentuh oleh Tuhan, ketika seseorang mengalami pertobatan, ketika seseorang mengalami perubahan? Apakah kita menjadi seperti masyarakat yang bersungut-sungut kepada Yesus, atau kita menjadi orang yang bersukacita melihat perubahan sesama kita? Di Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita diingatkan kembali untuk melakukan pertobatan selagi Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Pertobatan bukan milik anak muda saja, tetapi milik kita semua, bahkan sampai lanjut usia, sampai memutih rambut kita, sampai kita menutup mata. Ketika kita mengakhiri pertandingan, itulah akhir dari pertobatan kita. Memang tidak mudah, di sana butuh perjuangan yang tidak mudah untuk mengubah tabiat kita. Mintalah kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan. Lalu yang kedua, marilah kita mendukung pertobatan seseorang dengan sukacita. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Oma, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk hidup dalam pertobatan. Mampukanlah kami juga ya Bapa untuk mendukung saudara kami yang berjuang untuk berubah, untuk bertobat. Kami saat ini juga berdoa ya Bapa, biarlah ketika sebagai persekutuan di jemaat di tempat ini, kami juga boleh hidup saling mendukung satu dengan yang lain. Kami boleh hidup saling menegur untuk kebaikan satu dengan yang lain. Dan berikanlah kerendahan hati kepada kami. Ketika kami ditegur, kami juga boleh menerimanya dengan sukacita. Bapa dalam surga, saat ini kami juga teringat untuk opa oma yang terbaring, sakit dalam kelemahan tubuhnya, ataupun dalam proses pemulihan. Bila Tuhan, dalam perjuangan yang mereka lakukan bersama dengan keluarga mereka, Tuhan mau menyertai mereka, Tuhan mau menyembuhkan mereka. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa, ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami berdoa, biarlah Tuhan tetap memberikan sukacita kepada kami. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami rindu dapat beribadah kembali di gereja kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon, bantulah pemerintah untuk dapat menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami boleh kembali merasakan kehidupan yang normal, kami boleh beraktivitas kembali di gereja ini, dan kami boleh melayani Tuhan. Kalaupun kesempatan itu belum Tuhan berikan, berikanlah sukacita, berikanlah kesabaran kepada kami, supaya ketika kami berada di rumah, kami berdiam di rumah, kami boleh menjalaninya dengan sukacita bersama dengan keluarga kami. Biarlah berbagai aktivitas yang kami lakukan di rumah juga boleh menjadi berkat bagi keluarga kami dan juga mendatangkan kesaksian bagi mereka. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk para pengurus Komisi Lansia GKI Kepaduri di dalam setiap program yang mereka rencanakan. Kami tidak tahu apakah program yang kami rencanakan ini dapat terjadi atau tidak. Tapi kami mau menyerahkan seluruh rencana kami ke dalam rencana Tuhan, dan kami percaya rencana Tuhan yang terbaik untuk kami sekalian. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga, gereja, dan juga bangsa ini ke dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa Oma, kini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Kepaduri dengan nomor rekening 19831054444. Kedua, melalui scanning QR
kode melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian di gereja diadakan seperti semula. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita naikkan pujian, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Opa Oma, mari kita naikkan doa syukur kita. Bapa di dalam surga, di dalam keterbatasan kami datang membawa syukur kami. Terimalah ya Bapa dan ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami melalui pertobatan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Opa Oma, di Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita diingatkan kembali untuk hidup di dalam pertobatan. Tidak ada kata terlambat. Wujudkanlah pertobatanmu. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Opa Oma, kembali kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas ibadah yang telah kami jalani. Kami berdoa untuk para pelayan yang telah ambil bagian di dalam ibadah ini. Biar Engkau memberkati mereka di dalam pelayanan selanjutnya. Saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami di dalam ruang keseharian kami. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Opa Oma, ibadah kita telah selesai. Berikut saya sampaikan beberapa pengumuman. 1. Kebaktian Paskah Lansia pada tanggal 16 April 2020 akan dilayani oleh Pendeta Angelin Chandra dengan tema Menyaksikan Kristus yang Bangkit. Opa Oma dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Pengumuman yang kedua, ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Demikian pengumuman dari kami. Kita doakan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali dengan normal. Tetaplah di rumah dan jagalah kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.